Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa nusalli wa nusallimu ala akhiril anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur hingga hari ini dapat diberi kesempatan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Nabi junjungan kita semua, yang mengisi Ramadan dengan penuh amal yang berkah. Memberikan contoh kepada kita beragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan yang mulia. Semoga kita mampu meniru dan menjalankannya. Waktu berjalan begitu cepat, begitu pula dengan Ramadan kali ini. Hari terus berganti, bulan dan demikian pula tahun selalu berganti. Maka yang terbaik untuk dilakukan seorang muslim adalah melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Salah satu yang perlu kita renungi adalah berjalannya waktu yang begitu cepat, terkadang membuat banyak orang lalai. Sehingga saat usia menjelang senja atau badan mulai terlihat renta, penyesalan itu datang begitu rupa. Rasulullah SAW berpesan, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa sempitmu, masa longgarmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Agar kita tidak termasuk mereka yang lalai dengan berlalunya waktu dan berkurangnya usia kita, maka marilah kita renungkan beberapa hal yang diajarkan Islam untuk menjadikan waktu kita lebih berkah. Pertama, mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Shadaqallahul azim. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Ajaran syariat Islam yang luas memberikan peluang dan motivasi bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya, setiap muslim dituntut untuk mengisi waktunya dengan lebih tawazun atau seimbang antara beribadah, bekerja ataupun berdagang, agar senantiasa selaras antara kebahagiaan akhirat dan dunianya. Rasulullah SAW berpesan tentang kunci sukses mendapatkan waktu yang berkah. Beliau bersabda, sebagian dari bukti kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Waktu yang luang senantiasa memberikan ujian baru bagi kita. Apakah menghabiskannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ataukah menjadikannya sebagai momentum untuk memperbanyak amal? Seorang muslim harus senantiasa mawas dengan waktu-waktu luang yang datang, silih berganti menghiasi siang malamnya. Ketiga, memperbanyak amal yang mengalirkan pahala terus-menerus. Beramal untuk akhirat bagaikan berinvestasi.
Kita menginginkan hasilnya terus mengalir pada diri kita, meski kita tak lagi hidup di dunia. Usia kita terbatas, tapi pintu pahala akan selalu terbuka jika kita memulai amal kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang manusia meninggal, maka terputus amal pahalanya kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah amal-amal bernilai investasi pahala yang tak akan pernah surut, seperti menuliskan ilmu di buku atau mengajarkannya secara langsung, memberikan beasiswa kepada pelajar, atau mewakafkan dan membangun masjid atau madrasah. Semua ini dengan niatan baik menjadi sumber pahala yang akan terus mengalir insya Allah, meskipun jasad kita telah menyatu dengan tanah sekalipun. Akhirnya, semoga setiap berlalunya waktu senantiasa menjadi momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri dan berbanyak amal setelahnya, agar menjadikan waktu kita lebih berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.